Baik Bu, perkenalkan saya Alberto Taulin, saya dokter yang bekerja di klinik ini. Baik Bu, sebelumnya Ibu datang ke sini untuk memasang AKDR, apakah benar? Baik, terima kasih Bu. Baik, selanjutnya untuk AKDR sendiri ini berfungsi untuk mencegah kehamilan ya Bu, dengan mencegah pertemuan antara sperma dengan ovum di tuba falopi. Nah, lalu untuk pemasangan alat ini mungkin setelah pemasangan akan mengalami beberapa hal seperti perdarahan yang cukup banyak pada vaginanya ketika menstruasi, dan juga untuk pemasangannya sendiri ini mungkin agak sedikit nyeri, namun saya harap ibu bisa tahan sebentar ya Bu, karena saya akan berusaha untuk meminimalisir rasa nyeri yang akan ibu rasakan. Baik, sebelumnya apakah ibu bersedia? Baik Bu, terima kasih untuk kesediaannya. Setelah ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait pemasangan AKDR ini. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, saya harap Ibu dapat menjawab dengan jujur semua pertanyaan saya, karena ini berguna untuk mengetahui apakah Ibu cocok atau tidak untuk penggunaan AKDR ini. Baik Bu, sebelumnya apakah Ibu tahu kapan tanggal haid terakhirnya? Baik, lalu untuk haidnya dan polanya bagaimana Bu? Baik, terima kasih Bu. Normal ya Bu. Dan untuk haid terakhirnya itu minggu lalu ya. Baik. Lalu sebelumnya apakah Ibu sudah pernah melahirkan untuk akhir-akhir ini? Baik. Lalu untuk riwayat persalinan terakhirnya itu kapan Bu? Oh, sebulan yang lalu ya. Baik, terima kasih Bu. Ibu mohon maaf, apakah Ibu ada riwayat kehamilan ektopik Bu? Baik. Lalu ketika haid apakah terdapat nyeri pada panggulnya? Tidak. Apakah Ibu sudah pernah mengecek Bu untuk HB dan HT-nya sendiri, hematokritnya sendiri? Baik. Lalu mohon maaf Bu, apakah Ibu ada penyakit infeksi pada panggulnya ataupun penyakit menular seksual? Tidak ada. Baik. Terima kasih Bu. Mohon maaf Bu, sekali lagi apakah Ibu uh, cenderung berganti-ganti pasangan? Tidak. Baik, terima kasih Bu. Baik Bu, sebelumnya apakah Ibu ada riwayat untuk kanker serviksnya sendiri atau pernah dilakukan pembedahan tertentu? Tidak ada. Baik, terima kasih Bu untuk informasi yang telah Ibu sampaikan. Baik Bu, untuk pemasangan AKDR sendiri sebelumnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik dulu ya Bu, pemeriksaan fisik panggul dan pemeriksaan organ genitalia eksterna. Sebelumnya apakah Ibu bersedia? Baik, ketika melakukan pemeriksaan fisik ini mungkin agak sedikit nyeri ya Bu, namun Ibu bisa tahan sebentar dan saya akan berusaha untuk mengurangi rasa nyeri yang Ibu rasakan. Baik, untuk pemeriksaan fisik ini kita akan melakukan pemeriksaan menggunakan spekulum cocor bebek serta inspeksi dan palpasi pada area genitalia eksterna Ibu. Sebelumnya apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan Bu? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, maka silakan Ibu ke toilet, silakan berkemis serta membersihkan alat kelamin Ibu terlebih dahulu. Setelah itu tunggu saya di bed pemeriksaan, silakan berbaring di bed pemeriksaan. Baik Bu, pada kali ini kita akan melakukan pemasangan AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim. Ibu silakan berkemih dan membersihkan alat kelaminnya ya Bu. Sembari saya membersihkan alat terlebih dahulu. Baik, untuk pengenalan sendiri di sini kita menggunakan yang pertama ada klem, lalu di sini ada alat AKDR atau IUD, lalu di sini ada pinset, lalu di sini ada manekin dari uterus, lalu di sini ada manekin dari vagina, lalu ada handscoon steril, sepasang handscoon steril, lalu ada spekulum cucur bebek atau spekulum crevice, lalu di sini ada alkohol yang sudah diberi kapas, di sini ada duk steril serta ada lampu penerang. Baik, setelah kita minta pasien untuk memposisikan di tempat tidur sudah nyaman, lalu kita akan cuci tangan 6 langkah WHO. Baik, setelah kita sudah mencuci tangan, kita menggunakan handscoon. Baik, di sini saya sudah cuci tangan dan menggunakan handscoon. Selanjutnya saya akan menutup bagian panggul Ibu. Mohon maaf ya Bu, ini ada kain, saya tutup panggulnya. Ya Bu, bisa dibantu. Baik. Oke, sudah tutup. Baik, setelah itu kita lanjutkan untuk di bagian palpasinya. Kita palpasi di bagian abdomennya apakah terdapat nyeri atau benjolan atau tidak. Ibu, apabila terdapat nyeri bilang ya Bu. Ada nyeri Bu? Tidak ada. Baik, lalu kita lanjutkan di pemeriksaan di area suprapubiknya.
Ibu kalau ada nyeri bilang ya Bu. Baik, di area suprabubik tidak ditemukan adanya nyeri ataupun benjolan. Baik, setelah itu kita lanjutkan untuk pemeriksaan di bagian dari vaginanya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan di bagian genitalia eksternalnya. Kita beri cahaya penerang. Baik, kita posisikan di area vaginanya. Oke. Baik, setelah itu kita nilai untuk bagian genitalia eksternalnya dari inspeksi terlebih dahulu. Kita lihat apakah dari area vagina itu terdapat kemerahan atau tanda peradangan atau tidak, apakah pertumbuhan rambutnya merata atau tidak. Lalu kita lihat apakah terdapat discharge atau nanah yang keluar yang dari vagina atau tidak. Baik, setelah itu lakukan palpasi di bagian genitalia eksternalnya. Kita periksa dari area mans pubisnya, turun ke bawah ke labia mayora dan labia minora, turun sampai ke perineum. Baik, setelah itu kita lihat di bagian dari kelenjar Bartholin ataupun kelenjar dari skenanya apakah terdapat discharge yang keluar tidak, apakah terdapat nyeri atau tidak. Ibu, apakah terdapat nyeri Ibu ketika saya tekan seperti ini Bu? Tidak ada ya Bu. Baik, kita lanjutkan untuk pemasangan spekulum. Ibu, saya akan melakukan pemasangan spekulum ini. Ibu bisa tarik napas yang dalam, relax saja Bu. Sebelumnya saya akan oleskan untuk cairan lubrikan untuk emasnya. Ibu, saya akan masukkannya Bu. Ibu tarik napas yang dalam, keluarkan, dilemaskan saja Bu. Baik, setelah spekulum sudah masuk dari 2/3, kita putar 90 derajat, lalu kita tekan, kita kancing. Baik, pertama setelah kita kancing, kita lihat di bagian serviksnya apakah sudah terlihat atau belum, lalu apakah terdapat tanda-tanda kemerahan atau peradangan tidak. Baik, setelah kita melakukan pemeriksaan di spekulum dari serviks dan dinding vaginanya, lalu kita buka untuk penguncinya berlawanan arah jarum jam. Kita longgarkan, lalu kita putar 90 derajat sejajar dengan vulva, lalu kita tarik keluar spekulumnya. Ibu tarik napas yang dalam Bu, saya keluarkan Bu. Ya, tarik napas yang dalam, ya lemaskan saja. Baik, setelah itu kita rendam untuk spekulum di lautan klorin 0,5%. Baik, setelah itu kita lanjut untuk pemeriksaan bimanual. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan bimanual. Ibu, saya akan memasukkan kedua jari saya, jari telunjuk dan jari tengah ke dalam vagina Ibu. Sebelumnya saya akan berikan cairan lubrikan. Ibu, saya masukkan jari saya Bu. Ibu tarik napas yang dalam, silakan dilemaskan. Tarik napas yang dalam Bu, lemaskan. Baik, setelah itu kita lakukan pemeriksaan untuk gerak serviksnya apakah bebas atau tidak. Lalu kita tentukan besar dan posisi dari uterusnya. Lalu kita nilai, pastikan bahwa tidak ada kehamilan. Lalu kita nilai juga tidak ada infeksi atau tumor pada andeks. Baik, setelah itu kita tarik keluar. Ibu, saya tarik keluar ya Bu. Tarik napas yang dalam, keluarkan. Baik, kita lanjutkan untuk pemeriksaan retrovagina. Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan retrovagina. Masukkan jari telunjuk saya ke dalam vagina Ibu dan jari tengah saya ke dalam rektum Ibu. Ibu bisa tarik napas yang dalam ya Bu. Silakan dilemaskan. Berikan cairan lubrikan. Tarik napas yang dalam, keluarkan Bu. Ya, lemaskan saja Bu. Baik, setelah itu kita nilai untuk di retrus ini, kita nilai untuk sphincter aninya bagaimana, lalu kita nilai untuk besar dari uterus retroversinya. Baik, lalu kita nilai juga untuk cavum doughlasinya. Baik, Ibu, saya tarik keluar ya Bu. Lemaskan saja. Baik, setelah itu kita buka handscoon. Saya terbalik. Dan rendam di lautan klorin 0,5%. Setengah sama WHO. Baik, untuk pemeriksaan panggul telah selesai dilakukan. Baik Bu, setelah ini kita akan melakukan pemasangan AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim. Alat ini bertujuan untuk mencegah kehamilan yang akan Ibu alami. Sebelumnya untuk pemasangan alat ini akan sedikit terasa nyeri dan sedikit sakit Bu. Namun Ibu tidak usah khawatir, saya akan berusaha untuk meminimalisir rasa sakit yang akan Ibu rasakan. Nah, setelah pemasangan juga mungkin dalam beberapa minggu ke depan Ibu atau beberapa bulan ke depan Ibu akan mengalami siklus haid yang tidak teratur ya Bu. Mungkin keluar sedikit banyak darah. Namun apabila darahnya berlangsung terus-menerus, Ibu bisa kembali lagi ke sini ya Bu. Baik, dari yang saya sampaikan apakah ada yang ingin bertanyakan? Tidak ada. Baik, terima kasih Bu. Kita lanjutkan untuk pemasangan alatnya. Sebelumnya kita akan melakukan tindak untuk pra pemasangan. Kita siapkan untuk alat AKDR nya sendiri. Baik, di sini saya menggunakan alat AKDR COT 380A.
Baik, pertama-tama kita buka dulu. Sudah buka. Baik, setelah kita buka, kita lipat ke belakang. Ini kita lipat ke belakang seperti ini. Saya simulasikan saja. Baik, setelah itu kita lihat untuk alat pendorong tabungnya di sini kita ambil. Lalu kita masukkan ke dalam tabungnya seperti ini. Baik, setelah kita masukkan alat pendorong ke dalam tabung alatnya, lalu kita letakkan karton pengukur di bawah lengan AKDR ini sudah terletak. Baik, lalu kita pegang kedua ujung AKDR ini, ujungnya kita lipat dari luar. Untuk kedua ujung lengannya kita tekan, lalu kita masukkan ke dalam tabung insert atau tabung dari AKDR-nya itu. Ya, setelah kita masukkan, sudah masuk ke dalam, kita tarik tabung insertnya, ya, supaya alat lengan dari AKDR ini masuk ke dalam tabungnya. Baik, setelah sudah masuk, kita lanjutkan untuk prosedur pemasangan dari AKDR-nya sendiri. Baik, sebelum kita melakukan prosedur, kita cuci tangan terlebih dahulu. Baik, setelah cuci tangan, kita menggunakan handscreen yang baru. Untuk handscreen sendiri kita gunakan handscreen yang DTT atau disinfektan tingkat tinggi. Secara hand to hand, glove to glove. Baik, setelah itu kita lanjutkan untuk pemasangan di spekulum pada vaginanya. Ibu, saya akan masukkan spekulum ini lagi ke dalam vagina ibu. Ibu bisa rileks saja, Bu. Sebelumnya saya oleskan cairan lubrikan atau pelumas. Ibu tarik napas yang dalam, lemaskan, mohon maaf Bu. Baik, lalu putar 90 derajat. Lalu kita tekan pengayatnya dan kita kancing ke arah jarum jam untuk menguncinya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pembersihan di bagian vagina dan serviks menggunakan kapas yang sudah diberikan cairan pembersih. Bu, saya masukkan ya Bu, saya bersihkan vagina dan serviksnya. Baik, buang di kotak sampah medis. Sekali lagi. Oke. Baik, Ibu, saya akan masukkan alat tenakulum ini ke dalam vagina Ibu untuk membuka uterusnya. Bu, Ibu bisa rileks saja Bu. Baik, kita masukkan untuk alat tenakulumnya dengan ke arah pukul 11, lalu kita buka. Klik, oke, untuk takikan pertama. Baik, setelah itu kita siapkan untuk sondanya untuk mengukur dari uterusnya. Baik, selanjutnya kita masukkan untuk sondanya ke dalam uterus dengan teknik tidak menyentuh vagina, dinding vagina, dan tidak menyentuh dari serviks sendiri. Kita langsung masukkan ke dalam. Baik, sampai mentok ke ujung. Baik, setelah kita mentok, kita lihat untuk tandanya sendiri untuk ukurannya berapa, kita tandain. Oke, di sini. Lalu kita tarik keluar. Baik, kita sudah mengukur untuk covum uterusnya sendiri. Kita sudah mengukur menggunakan solder di sekitar di sini ya. Lalu kita samakan untuk tabel pengukurannya di dalam tabel pada kantong plastik. Ya, kita samakan. Baik, sudah sama sini. Jadi kita lanjutin untuk kita sejajarkan dengan menggeser leher biru yang ada pada AKDR ini. Kita samakan tadi. Ya, kita geser. Sudah kita samakan untuk tabel dengan ukuran di sonde tadi. Lalu selanjutnya kita akan menarik keluar untuk alatnya sendiri. Baik, selanjutnya kita masukkan untuk tabung insertnya ke dalam uterusnya. Masuk ke dalam secara perlahan dan hati-hati. Baik, kita masukkan sampai terasa ada tahanan atau sampai menyentuh dari ujung dari fundus uterinya. Baik, selanjutnya kita akan lakukan pelepasan pada lengan AKDR-nya dengan menggunakan teknik withdrawal, yaitu menarik keluar tabung insertnya sampai pangkal pendorong. Kita tarik keluar tabung insertnya. Oke, baik. Lalu kita tetap tahan menggunakan pendorong ini. Kita tarik terus untuk tabungnya. Baik,
Setelah itu kita keluarkan pendorongnya. Kita keluarkan pendorongnya ini. Baik, setelah kita keluarkan, kita tarik kembali tabung insertnya, dorong kembali sampai ke tanda biru ini, ya, sampai ke pengikat biru tadi. Setelah itu, setelah kita dorong tabung dan pendirunya sampai ke alat biru, leher biru ini, baik. Setelah keluar sebagian dari tabung, kita gunting benang AKDR-nya kurang lebih sekitar 1 sampai 2 cm. Baik, setelah kita tarik tabung insertnya, kita gunting tadi 1 sampai 2 cm. Baik, kita gunting di sini. Lalu setelah kita gunting, kita tarik seluruh tabung insertnya keluar dan buang di kotak sampah medis. Baik, setelah itu kita lepaskan teknik kulumnya tadi secara hati-hati. Ibu, saya lepaskan ya, Bu. Baik, setelah itu rendam di larutan klorin 0,5%. Baik, setelah itu kita periksa kembali servisnya apabila terdapat perdarahan atau tidak. Jika dapat perdarahan, kita bisa jepit perdarahan tersebut menggunakan kapas sampai 30 sampai 60 detik sampai perdarahan berhenti. Baik, setelah itu kita letakkan kembali, lalu kita keluarkan spekulumnya dengan hati-hati. Kita buka kunciannya dulu, putar 90 derajat. Ibu, saya tarik keluar ya, Bu, spekulumnya. Tarik napasnya dalam, Bu, ya, lemaskan saja. Rendam di larutan klorin 0,5%. Setelah kita melakukan pemasangan AKDR, kita rendam semua peralatan dari spekulum cocor bebek. Tadi sudah handscoon yang sudah tidak digunakan, kita rendam ke larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Lalu kita buang alat-alat yang tidak digunakan seperti tabung tadi, kafas yang tidak digunakan kita buang di kotak sampah medis. Lalu kita cuci kedua tangan kita ke dalam larutan klorin 0,5%. Kita buka sarung tangannya secara terbalik dan letakkan di larutan klorin 0,5%. Lalu kita cuci tangan 6 langkah WHO dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun. Baik, prosedur pemasangan alat kontrasepsi dalam rahim telah selesai dilakukan. Ibu, bagaimana, Bu, setelah 15 menit kita melakukan pemasangan ini, apakah terdapat rasa kram pada pinggulnya atau tidak? Baik, jika tidak ada, terima kasih, Bu. Lalu Ibu, untuk cara pemeriksaan untuk benang AKDR ini, Ibu bisa pantau ya, Bu, ketika mandi atau ketika sedang buang air kecil. Ibu bisa lihat benangnya sendiri apakah masih ada atau sudah tidak ada atau tertinggal di dalam. Nah, Ibu bisa pantau ketika mandi ataupun ketika sedang berada di dalam toilet. Ibu, setelah pemasangan ini mungkin akan terdapat perdarahan yang lebih banyak ketika menstruasi. Namun ketika perdarahan yang berlanjut terus-menerus, Ibu bisa kembali ke sini, kita akan cek untuk alatnya sendiri. Ibu bisa kontrol ke sini 1 minggu ke depan. Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan atau hal-hal yang mengganggu ketika setelah pemasangan AKDR ini, Ibu tidak usah takut ya, Bu. Ibu bisa konsul ke sini kembali. Kita akan mencari solusi yang terbaik untuk keluhan Ibu. Baik, Bu, dari semua yang saya sampaikan, apakah ada yang kurang jelas atau yang ingin Ibu tanyakan? Baik, Ibu sudah paham ya, Bu, tentang penjelasan saya terkait pemasangan alat AKDR ini. Baik, Bu, perkenalkan, saya Alberto Taulin, saya dokter yang bekerja di klinik ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Baik, terima kasih, Bu. Ibu kesini ada keluhan apa, Bu? Oh, ingin mencabut alat kontrasepsi dalam rahim yang dulu pernah dipasang ya, Bu? Baik, kalau boleh tahu alasan Ibu ingin mencabut alat kontrasepsi ini kenapa, Bu? Oh, ingin memulai kehamilan lagi ya, Bu? Baik, terima kasih, Bu. Lalu untuk prosedur alat pencabutan AKDR ini mungkin kita akan melakukan pada bed pemeriksaan ini. Ibu bisa didampingi oleh suami Ibu ataupun keluarga lain. Saya akan didampingi oleh asisten saya. Baik, mungkin ketika prosedur pencabutan ini akan sedikit nyeri, namun Ibu bisa tahan sebentar ya, Bu. Saya akan berusaha untuk meminimalisir rasa nyeri yang akan Ibu rasakan. Baik, sebelumnya apakah Ibu bersedia ketika prosedur pencabutan ini akan dilakukan? Baik, terima kasih, Bu, untuk kesediaannya. Ibu silakan berkemih, silakan bersihkan organ kelaminnya, serta tunggu saya di bed pemeriksaan bersama keluarga, dan saya akan mempersiapkan alat tetap mencuci tangan terlebih dahulu. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pencabutan pada alat kontrasepsi dalam rahim. Sebelumnya kita akan melakukan tindakan untuk pencabutan. Pastikan bahwa kita sudah
meminta pasien untuk mengosongkan kandung kemihnya serta mencuci organ kelaminnya. Baik, setelah itu kita akan lanjutkan untuk pencabutannya. Sebelumnya kita akan cuci tangan terlebih dahulu. Cuci tangan dengan langkah WHO. Baik, setelah kita cuci tangan, kita pakai handscoon steril, handscoon yang sudah yang baru, dengan metode hand to hand, glove to glove. Baik, setelah itu kita sudah mempersiapkan alat dan bahannya sendiri, kita lanjutkan untuk prosedur untuk pencabutannya. Baik, selanjutnya kita lakukan prosedur untuk bimanual. Ibu, saya akan memasukkan kedua jari saya ke dalam vagina Ibu. Ibu bisa lemaskan saja, Bu. Sebelum saya berikan cairan rubikan. Tarik nafas yang dalam, Bu. Keluarkan. Baik. Kita nilai untuk serviksnya. Ya, di sini serviksnya sudah bebas ya, bergerak atau mobile. Baik, kita tentukan untuk besar dan posisi dari uterusnya. Oke. Lalu kita nilai apakah terdapat infeksi ataupun ada massa pada area serviksnya. Baik. Kita tarik keluar. Ibu, saya tarik keluar ya, Bu. Lemaskan saja, Bu. Baik. Setelah itu kita lanjut untuk pemasukan spekulum vagina. Ibu, saya akan masukkan spekulum ini ke dalam vagina Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, terima kasih untuk sedianya. Sebelumnya saya berikan cairan lubrikan. Baik, Ibu lemaskan saja ya, Bu. Tarik nafas yang dalam, keluarkan. Baik, lalu kita putar 90 derajat. Lalu kita tekan dan kancing. Baik. Setelah itu kita bersihkan untuk area serviksnya sendiri. Kita bersihkan. Lalu bagian vagina juga kita bersihkan sebanyak 2-3 kali. 2 3. Baik. Setelah itu kita jepit benang yang terlihat di dekat serviks tadi menggunakan klem. Baik, setelah itu kita jepit benang yang dekat serviks tadi dengan menggunakan klem. Ya, di sini kita umpamakan saja. Lalu kita tarik secara perlahan-lahan benang dan hati-hati, pelan-pelan saja kita tariknya. Oke, tarik sampai alat akadernya keluar. Baik, setelah alat akadernya sudah keluar, kita tunjukkan kepada Ibu, ini alatnya sudah saya keluarkan ya, Bu. Baik, setelah itu kita rendam di larutan klorin 0,5%. Setelah alat akader sudah kita keluarkan, kita buka spekulumnya. Setelah itu kita putar 90 derajat dan keluarkan spekulum dengan pelan-pelan. Ibu, saya keluarkan ya, Bu. Baik, setelah itu kita rendam spekulum di larutan klorin 0,5%. Baik, setelah kita melepaskan AKDR dalam rahim, kita rendam semua alat yang sudah tidak digunakan di dalam larutan klorin 0,5%, mendekontaminasi dari bakteri-bakteri. Lalu kita buang bahan-bahan yang sudah tidak digunakan seperti kasa. Lalu kita celupkan kedua tangan kita ke dalam larutan klorin 0,5%, kita celupkan. Kemudian kita lepaskan handscoon secara terbalik dan rendam di larutan klorin tersebut. Oke, setelah itu kita cuci tangan 6 langkah WHO. Baik, setelah itu kita amati selama 5 menit sebelum memperolehkan pasien pulang. Kita amati dulu. Baik, sudah aman, tidak ada perdarahan ataupun hal yang tidak diinginkan. Baik, setelah itu kita bisa melakukan konseling kepada pasien. Baik, Bu, untuk alat AKDR-nya, alat kontrasepsi lainnya sudah dilepas. Jadi untuk beberapa minggu ke depan mungkin Ibu bisa normal lagi untuk melakukan kehamilan. Nah, Ibu sementara apakah sudah tahu target berapa anak yang ingin dimiliki? Baik, ketika Ibu sudah tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menghentikan sementara, Ibu bisa datang kembali. Kita akan melakukan konsultasi untuk solusi pencegahan kehamilan yang akan Ibu alami. Sebelumnya, apabila setelah pelepasan alat AKDR ini terdapat perdarahan atau perdarahan yang terus-menerus, Ibu bisa kembali ke sini ya, Bu. Kita akan mencari solusinya. Baik, dari yang saya sampaikan, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, terima kasih Bu untuk informasinya dan kesediaannya. Baik Bu, perkenalkan saya Alberto Taulin, saya dokter ambil kerja di klinik ini. Baik Bu, sebelumnya Ibu kesini untuk memasang implan, apakah benar Bu?
Baik, terima kasih Bu. Jadi untuk pemasangan implan itu kita akan pasang di lengan kiri ibu, lengan kiri atas ibu. Nah, mungkin ketika pemasangan agak sedikit sakit karena kita harus memberikan sayatan luka untuk memasukkan tabung implan sebanyak 2 buah. Nah, untuk implan sendiri ini bertujuan untuk mencegah terjadi kehamilan Bu. Baik, ibu kan sudah memilih untuk alat kontrasepsi apa yang ingin dipasang dan ibu memilih implan. Baik, pada kali kita akan melakukan pemeriksaan. Ibu sudah diposisikan di posisi yang baik, di mana untuk lengannya 90 derajat. Nah, baik Bu, pertama saya akan mempersiapkan alat dan bahan. Baik, untuk alat dan bahan yang digunakan sendiri, yang pertama ada klem U, klem kocek, ada pinset anatomis, ada pisau bedah, lalu di sini ada implan, lalu ada trocar, lalu ada sprit yang sudah berisi cairan lidocaine atau untuk anestesi. Lalu di sini ada kasa untuk perban, ada kapas yang sudah diberi alkohol, ada duk steril, dan ada sepasang handscoon steril, serta untuk mannequin lengan. Baik, pertama-tama saya akan cuci tangan 6 langkah WHO. Baik, cut dulu. Baik, selanjutnya kita akan menentukan tempat pemasangan implan pada bagian lengan dalam atas. Pertama kita akan mengukur untuk letaknya sendiri itu 8 cm di atas fossa cubiti. Misalkan ini fossa cubiti berarti sekitar di sini untuk 8 cm-nya. Lalu kita beri tanda pada tempat pemasangan implan dengan pola kaki segitiga terbalik. Jadi seperti ini. Kita beri tanda. Baik, di sini kita akan lakukan insisi. Baik, selanjutnya kita akan cuci tangan 6 langkah WHO. 1, 2, 3, 5. Baik, setelah kita cuci tangan, kita akan menggunakan handscoon dengan metode hand to hand, glove to glove. Baik, handscoon sudah terpasang dengan baik. Selanjutnya kita akan melakukan pembersihan pada bagian yang akan dipasang implan. Kita ambil kapas yang sudah diberi alkohol, kita bersihkan secara sirkuler dari center ke perifer sebanyak 3 kali. Buang di kotak sampah medis, buang di kotak sampah medis, buang di kotak sampah medis. Baik, setelah kita bersihkan, kita pasang duk steril untuk mempersempit area yang akan kita pasang implan. Baik, seperti ini. Setelah itu kita lakukan anestesi menggunakan spray yang sudah diisi lidocaine 3 cc. Kita pastikan tidak ada emboli udara. Kita buka, lalu kita injeksikan untuk obat anestesinya. Pertama untuk yang intradermal sebanyak 0,3 cc, kita aspirasikan, tidak ada darah, kita injeksikan obat. Lalu untuk pada sisi yang akan dipasang implan, baik, kita aspirasikan, tidak ada darah, kita injeksikan secara subdermal. Tarik perlahan, oke. Lalu untuk sisi selanjutnya, aspirasikan, tidak ada darah, lalu kita injeksikan obat, tarik secara perlahan, oke, sampai keluar. Setelah itu kita tutup kembali dan buang di kotak sampah medis. Baik, setelah itu kita tunggu sampai obat anestesi bereaksi. Pastikan bahwa ibu sudah merasa kebas. Ibu, apakah masih terasa sakit atau tidak, Bu? Baik, jika ibu sudah tidak merasa sakit atau sudah terasa kebas, kita lanjutkan untuk prosedur insisi. Baik, di sini kita akan insisi kurang lebih sekitar 2 mm. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemasangan trocar. Baik, apabila sudah kita masukkan, kita dorong trocar sampai ke lapisan subdermal, kemudian agak diangkat sedikit, ya, kita luruskan sampai menemui batas tanda I. Di sini untuk tanda batas I-nya sudah sampai, oke, sudah sampai batas I. Lalu kita keluarkan pendorongnya, lalu kita ambil implan, kita masukkan. Baik, sudah masuk. Untuk mendorong kita dorong sampai di batas tertentu. Baik, nah lalu kita tarik perlahan batangnya.
untuk batang tabungnya, dan pastikan bahwa implan masuk ke dalam. Nah, kita sudah pastikan untuk implan sudah masuk ke dalam. Lalu tabungnya jangan sampai keluar. Lalu kita geser untuk sisi selanjutnya. Kita masukkan juga agak diangkat sedikit di area subdermalnya sampai di batas seperti garis ini. Baik, sudah sampai batas garis. Lalu kita keluarkan untuk tabung pendorongnya. Kita ambil implan untuk yang satunya lagi. Kita masukkan. Setelah itu kita dorong lagi dengan menggunakan pendorong sampai mentok. Nah, sudah mentok, kita tarik untuk tabung implannya secara perlahan dan pastikan bahwa implannya masuk ke dalam. Nah, baik, apabila implan sudah masuk ke dalam, kita pastikan bahwa untuk implannya sudah masuk ke dalam. Lalu kita tarik keluar untuk alatnya sendiri. Kita tarik keluar pelan-pelan, ya. Lalu kita letakkan di tempat khusus. Lalu kita raba untuk daerah insisinya, untuk implannya apakah sudah terpasang dengan baik. Untuk lebih baik, untuk implannya sendiri tidak mendekati lubang insisinya. Baik, sini implan sudah terpasang dengan baik sebanyak 2 buah. Baik, apabila kita sudah pastikan bahwa untuk implan sudah terpasang dengan benar di area yang sudah ditentukan, lalu kita angkat duk sterilnya, lalu buang di kotak sampah medis. Lalu kita ambil kasa untuk menutup lukanya. Baik, di sini sudah ditutup lukanya dengan baik. Setelah itu kita buka handscoon secara terbalik dan rendam di larutan klorin 0,5%. Lalu kita cuci tangan dengan KWHO. Baik, prosedur pemasangan implan telah selesai. Lalu kita lanjutkan untuk prosedur untuk pelepasan implan. Baik, pada kali kita akan melakukan untuk pelepasan implan. Sebelum kita informasi ke pasien ibu, saat ini kita akan melakukan pelepasan implan di lengan ibu. Ibu silakan duduk di bed. Tangannya silakan difleksikan. Kita akan melakukan prosedur untuk pelepasan implannya. Baik, sebelum itu saya akan cuci tangan terlebih dahulu dan menggunakan handscoon. Cuci tangan sama KWHO. Kita akan melakukan pelepasan implan. Ibu silakan duduk serta lengannya difleksikan 90 derajat ya Bu. Baik, sebelumnya saya akan meraba dulu untuk di lokasi implannya sendiri. Oh ya, ada di lengan kirinya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan cuci tangan dan menggunakan handscoon. Baik, setelah itu saya akan menggunakan handscoon dengan metode hand to hand, glove to glove. Baik, selanjutnya saya akan melakukan antiseptik untuk membersihkan di area yang ingin dilepas implannya menggunakan kapas yang sudah diberi alkohol dari sentral ke perifer sebanyak 3 kali. Buang di kotak sampah medis. Sentral ke perifer, baik, buang di kotak medis. Ambil duk steril, letakkan di area yang ingin dilepas implannya. Baik. Setelah itu kita lakukan anestesi. Di sini untuk anestesi menggunakan lidocaine yang sudah diisi sebanyak 3 cc. Kita buka dan pastikan tidak ada emboli udara. Lalu kita injeksikan. Anestesi lokal di intrakutan sebanyak 0,3 cc. Baik. Lalu kita masukkan ke dalam pada area implannya sendiri. Ya, kita injeksikan di area subdermal, di area implan itu sebanyak 0,8 cc. Kita tarik sedikit. Lalu untuk yang sisi selanjutnya, untuk implannya, aspirasinya tidak ada darah, kita injeksikan obat 0,8 cc. Oke, setelah itu kita tarik keluar, tutup kembali dan buang di kotak sampah medis. Baik, setelah kita lakukan aspirasi, kita tunggu sampai sekitar 3-5 menit dan pastikan bahwa sudah tidak terasa sakit. Ibu sudah kebas atau belum Bu? Masih sakit tidak? Baik, sudah tidak sakit ya Bu. Baik. Lalu kita tentukan untuk di area yang di sisi pada ujung dari distal dari implannya.
di sini. Baik, lalu kita lakukan insisi secara vertikal. Baik, setelah itu kita raba untuk bagian ujungnya, kita tekan. Baik, di sini. Lalu kita ambil untuk klem U, lalu kita tekan untuk di bagian proksimal agar bagian distalnya timbul. Nah, lalu kita jepit dan ambil implannya. Baik, lalu untuk yang implan satunya lagi, kita tekan agar bagian distalnya timbul, lalu kita jepit menggunakan klem U. Baik. Setelah kita pastikan sudah mengangkat semua implan, kita periksa apakah masih ada implan yang tinggal atau tidak. Baik, sudah tidak ada. Baik, setelah kita lihat sudah tidak ada implan yang tertinggal, kita lihat lukanya, apakah lukanya ada perdarahan atau tidak. Tidak ada perdarahan juga. Baik, setelah itu kita angkat duk sterilnya, buang di kotak sampah medis. Baik, setelah kita periksa tidak ada perdarahan, kita bersihkan untuk area sisa darahnya, sentral ke perifer. Baik, setelah kita bersihkan, kita tutup lukanya menggunakan plester. Baik, setelah itu kita lepas handscoon secara terbalik dan letakkan di larutan klorin 0,5%. Lalu kita cuci tangan dengan WHO. Baik, prosedur pelepasan implan telah selesai dilakukan. Baik Bu, kita sudah melakukan pencabutan implan. Ini implannya, Ibu bisa lihat sendiri. Baik, setelah ini saya akan meresepkan beberapa obat yang harus Ibu minum. Ibu bisa minum secara rutin dan teratur ya Bu. Baik, lalu untuk lukanya sendiri Ibu bisa rawat dengan cara kalau bisa sementara waktu tidak kena air dulu, lalu hindari tempat-tempat yang lembab. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pencatatan pada kartu yang telah disediakan untuk pelepasan implan ini.